Ini Gimana loh, nih? saya itu sering dapat pertanyaan Absen dulu. di email. Ya. Katanya, emang taruh jamin pernikahan langgeng. Gitu katanya. Kalau menurut Mas Mirza gimana? Ya, kalau menurut aku sih semua nggak ada yang tahu ya, kan yang tahu hanya Allah, yang tahu itu hanya Allah. Jadi segala bentuk hasil itu kan Allah yang tahu. Mau ta'aruf, mau tidak ta'aruf, mau pacaran, mau bisnis, mau dagang, mau jadi karyawan, itu nggak ada yang pasti, Tat. Gitu. Jadi jangan bukan ta'arufnya harusnya sih. Apalagi itu kan kayak teman-teman mungkin misal kayak nggak dapet jodohnya, wah pakai ta'aruf online Indonesia nggak dapet jodoh nih, gitu. Itu bukan ta'aruf online Indonesianya nggak dapet jodoh. Cuman memang itu kan perkara hasilnya. Ikhtiar ya? Ikhtiar. Jadi dibalik kayak di ta'aruf online yang dapet jodoh juga ada kok, gitu. Terus sama kayak ta'aruf apa langgeng apa enggak. Kalau menurut aku gimana ya, Tat? Tak minum kopi dulu deh. Iya, kalau ta'aruf kan memang belum tentu menjamin ya. Ya semua nggak ada yang jamin sih. Nggak ada gitu. Nggak ada. Karena kalau yang jamin kan memang ya Allah yang jamin, terus kita hanya bisa menjalaninya. Kan perkara masalah teknis aja ya. Mungkin teknisnya yang kita pakai ta'aruf itu memang diwajibkan sama Allah nggak sih? Itu diwajibkan ya? Iya. Dan yang dilarang kan memang pacaran. Pacaran. Nah, ta'aruf nggak langgeng, emang pacaran juga langgeng? Kan juga enggak. Ya sama-sama punya kemungkinan tidak. Ya sama-sama punya kemungkinan tidak gitu. Iya. Mau ta'aruf mau pacaran sama aja. Gimana dong? Kan tapi kan tetap mendingan pakai ta'aruf dari awal, Allah udah meridhoi, insya Allah. Nah, hasilnya nanti tinggal kita menjalaninya gitu. Kalau pacaran kan memang awal Allah udah nggak suka. Nah nanti ke depan gimana nih? Bisa tambah nggak suka kan? Gimana keberkahannya gitu? Ya walaupun kita sedang mencari ikhtiar untuk sama-sama berkah ya. Iya dong. Iya. Tapi kan memang yang penting kan caranya sebetulnya yang harus diperhatiin. Kalau langgeng tidak itu kan hasil. Tapi memang banyak di culture budaya kita ya kalau ta'aruf itu jaminan gitu loh, langgeng. Terus kalau ada yang ta'aruf terus nggak langgeng, terus cerai, yang disalahin tuh ta'arufnya. Tuh, Makanya kalau mau cari jodoh itu nggak keburu-buru nikah, dikenalin dulu calonnya, nggak langsung nikah 2 bulan langsung nikah, 1 bulan atau 3 bulan langsung nikah gitu. Ya itu mendingan kenalin dulu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Baru bisa kenal terus nikah gitu. Iya. Nah di kita kan gitu, yang disalahin tuh kan ta'arufnya gitu loh. Padahal belum tentu kan. Belum tentu. Iya kan belum tentu. Ya, Kalaupun sudah mengenal juga apa pasti langgeng. Iya enggak juga. Iya. Nyatanya ada yang pacaran 10 tahun, waktu nikah cuma bertahan 1 tahun. Iya, ada. Dia pacaran 10 tahun loh, Tat. Iya, ada. Kan ada tuh kayak banyak, gitu. Banyak kan. Mungkin banyak kasus di luar sana yang mungkin juga sama. Bahkan mungkin pacarannya bertahun-tahun juga sama. Iya. Baru sebulan. Tapi itu nggak pernah diangkat tuh. Nah, tapi nggak pernah diangkat. Selalu bilangnya Nggak adil dong. ta'aruf nih cerai gara-gara cuma kenalnya sebentar. Iya. Tapi mereka cerai gara-gara ta'aruf tuh. Nah, tapi mereka nggak pernah ngangkat case yang tadi. Ini udah puluhan tahun. Iya. Tapi cerai dalam waktu 3 bulan, 4 bulan misalnya. Iya. Ya kan, maksud saya ini cuman persoalan apa dan siapa yang sedang diangkat atau sedang dimunculkan. Kan selalu ada tujuan tertentu kan, gitu. Sehingga kalau kita mau ngomongin ya udah deh pakai cara masing-masing, ya enggak. Nggak bisa juga seperti itu. Kan cara masing-masing maksudnya gimana? Misalnya yang aktivis pacarannya bilang, ya udah aku prefer pakai pacaran pokoknya, karena aku harus butuh mengenali gitu. Terus yang aktivis ta'aruf bilang, ya udah deh, ya aku ta'aruf gitu. Maksudnya nggak bisa begitu, nggak bisa masing-masing tuh nggak bisa, karena perintahnya. Contohnya kayak sholat. Ya, sholat kan wajib. Wajib kan perintah. Ya, ada di mau dalam kamu Al-Quran. suka apa enggak, mau kamu sedih apa senang, sholat tuh. Kan nggak bisa, misalkan sama-sama muslim dia bilang, ya kamu sholat terserah kamu, aku nggak sholat. Oh iya. Kan nggak bisa begitu. Iya, tapi kan memang, tapi gitu sih. Lah kan kebanyakan orang kan gitu kan. Misalnya kalau kita nongkrong kayak sholat, aduh males sih wewe, aku sholatnya Entaran. nanti atau lagi nggak tenang. Lagi nggak tenang, jadi
mau sholat gimana gitu. Kepikiran atau Pikiran. takut nggak kusuk. Nah, takut dia kusuk. Alasannya takut banyak kusuk. lah. Ya pokoknya macam-macam lah Iya. itu. Biar dia tuh nggak sholat Iya, gitu. padahal kan mau kamu suka nggak suka kan nggak pengaruh kan. Betul. Harusnya Allah Subhanahu Wa Taala kan tidak melihat itu, nggak peduli karena itu perintah. Karena perintah dan itu kan Islam ya. Islam ya harus Iya. sholat. Ya itu aturannya. Iya. Aturannya itu. Iya. Contoh kayak puasa. Betul. Puasa Ramadan. Kamu suka nggak suka, kuat nggak kuat, ya kamu puasa. Iya. Karena kamu sudah memenuhi syarat puasa. Betul. Gitu. Sama kayak taruh juga sama ya? Ya sama. Wala taqrabu zina. Perintahnya itu justru apa coba? Apa? Perintahnya itu berupa larangan dulu. Larangannya karena larangan zina. Iya. Alias sama dengan pacaran Berarti dong. yang sebetulnya di target awal itu adalah aktivitas perzinahannya dulu, aktivitas yang buruknya dulu. Oke. Kalau sholat, puasa itu kan perintah yang baik kan? Iya, iya. Iya, maksudnya Iya, perintah perintah yang itu yang- diamalkan, gitu. Diamalkan dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan atau benefit diri sendiri, Oke, oke. ya kan? Iya. Kalau orang disuruh hal yang baik itu, kalau nolak memang aneh, Oke. ya kan? Hal yang baik itu orang kalau diperintahkan yang baik nolak itu aneh, itu kayak nggak masuk di akal kita. Tapi kalau coba ini perintahnya kan jangan wala taqrabu zina, jangan mendekati perzinahan atau bahasa sekarang pacaran, ya kan? Dimulainya startnya dari activity yang paling disenangi dulu sama mereka, sama kebanyakan orang. Iya, itu aktivitas pacaran Iya. atau berzina ini. Iya. Karena apa? Karena ternyata memang secara faktanya aktivitas itu adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan hatta bahkan sekalipun oleh muslim. Karena paling banyak karena sudah kayak jadi budaya ya kalau di sini, apalagi mungkin di dunia ya. Ya, berarti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya contohnya berarti relationship dia terhadap Al-Quran, agama, Iya, iya. berarti sangat jauh. Atau mungkin memang kajian-kajian ini pada saat dulu kita emang nggak sekencang sekarang. Sekencang sekarang tuh artinya kita bisa ngaji di online atau di mana pun. Sekarang kan ngaji banyak banget sama antum kayak gini. Dulu mungkin nggak gitu, akhirnya itu kayak misal kayak orang tua deh. Aku tuh mengalami sendiri kalau ada orang tua ya bertanya kepada anaknya, ya ada orang tua bertanya pada anaknya. Iya. Iya. Bimbo, ya benar Bimbo. Nanya sama anaknya, udah punya pacar belum? Oh, Gitu. santai ya. Santai, Santai, pertanyaan yang ya. santai, udah punya pacar belum? Terus kok nggak punya pacar? Itu nanya loh, kok nggak punya pacar? Kan aneh Bahkan tuh. ada yang menduga, kamu normal nggak sih? Iya, Ke umur, mungkin ada. ke umur segitu belum punya pacar Punya gitu. pacar gitu. Ada yang Itu tuh begitu. kan pertanyaan yang wajar di keluarga Indonesia, di kita kalau nongkrong di Indonesia lah gitu. Ya. Itu saya temuin di keluarga-keluarga ya. Itu ada yang gitu menganggap bahwa ya udah pacaran tuh udah wajar atau lu kok nggak punya pacar lu nanti. Tapi emang tujuannya beliau ini kalau pacaran terus nikah sih. Nah, Iya. edukasinya kan di situ tuh. Iya, iya, iya. Kalau belum nikah karena belum punya pacar. Gimana kalau belum nikah tapi belum ta'aruf. belum ta'aruf gitu loh. Iya. Belum Kok ta'aruf. mana nih ta'arufanmu kok belum datang? Nggak gitu nih. Iya. Tapi kan kayak mana pacarnya gitu kan. Kan Iya. pertanyaannya kan gitu kan. Iya. Tadi yang banyak itu kan. Ya terus kan paling cuman kayak saya tuh bilangnya hanya bisanya nggak usah pacaran gitu, nggak usah pacaran. Misal dengan logika Allah baru pertama emang dosa gitu ya, kita tahu lah. iya, iya. Nah sebenarnya tahu loh itu dosa. Tahu. Tapi itu kayak ya memang cara untuk mencari pasangan. Ya kan lucunya gini kan. Sama aja kayak orang tahu makan babi, minum homer haram. Iya. Kenapa dilakuin? Karena image-nya nggak sedosa itu. Gimana ya kalau makan babi itu tuh kayak dosa banget gitu. Terus kayak main cewek gitu. Main cewek itu dalam arti apa ya, prostitusi ya. Iya. Itu tuh kayak dosanya tuh berkali lipat. Iya. Minum alkohol juga sama. Tapi Iya. kalau pacaran hanya cuma nonton, dijemput ke rumahnya, terus makan bareng, terus ya nggak tahu ya ngapa-ngapain gitu. Itu kayak ya nggak apa-apa gitu selama ya mungkin pegangan tangan aja nggak apa-apa. Ya pegangan tangan terus kayak nggak tahu mungkin ada cipika-cipiki apa gimana tuh itu kayak masih dalam dosa yang wajar. Mereka nganggap ya oke dosa, tapi Nggak, bukan mereka, maksudnya ini analisa aku aja. mungkin gitu. Mungkin itu dosa yang wajar, ada ya dosa yang wajar ya. Ya nggak Dosa aja. yang wajar. Terus selama tidak melakukan hubungan Kelamin gitu, intim kelamin. ya, hubungan intim itu kayak nggak dosa-dosa banget gitu. Ya, Iya. biasa aja.
Ya itu mindset keliru memang, mindset keliru bahwa yang Allah larang itu bukan perzinahannya tok loh. Segala aktivitasnya ya? Bukan, maksudnya mendekati itu kalimat. Oh iya tadi mendekati ya? Mendekatinya Bahkan saja. mendekati aja nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi mendekati itu apa sih? Ketika terjadinya laki-laki dan perempuan berinteraksi. Contohnya secara mendekati, terus-menerus. Nah, ini yang paling clear. Ya itu, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian mereka berinteraksi secara terus-menerus di ruang khusus. Nah kalau kita seperti ini di kantor kayak gini, Nah, kan ini bukan ruang khusus kantor. karena ruang umum. Kan ruang publik Ruang masuknya. khusus tuh misal kayak cowok cewek di kamar, tapi bikin tugas gimana? Ruang tuh? khusus itu banyak misalnya. Ya tadi kamar Ya misalnya. itu bikin tugas gimana? Ya kan nggak boleh toh. Kerjaan? Maksudnya? Misal di kantor nih, Iya. cuman saya sama karyawan cewek gitu. Ya terus di kantor ini kosong, boleh? Ya nggak boleh kalau kosong. Walaupun umum. Iya. Nggak, bukan masalah umumnya, ruangnya menjadi private. Oh, ruangannya menjadi private ya? Karena nggak ada orang Nggak ada lain. orang, iya. Kecuali misalnya minimal ada UB lah. Oke, Ada itu nggak UB. apa-apa tuh. Iya nggak apa-apa. Oh, iya. Masih tetap ruang publik. Oke. Berarti kalimat yang diutarakan Bapak Ibu kita dulu, nanti yang ketiga ada setan tuh bener tuh? Iya bener. Kan kalau udah cuma 2 orang nih, Iya. pembahasannya nggak mungkin cuman kerja dong. Karena nggak ada kikuk, nggak akan. Bisa jadi dong. Loh, Bisa enggak kamu sibuk, aku sibuk, udah sibuk sendiri gitu. Ya enggak dong, Bisa kan dong. tetap namanya manusia Mas. Kalau ada manusia lain di situ, minimal sambil ngetik-ngetik ngobrol. Sambil ngeting-ngeting ngobrol. Gimana sih itu? Apa sih yang mau kerjain? Awalnya gitu. Terus lagi ngerjain apa gitu? Terus lama-lama kan, iya ada aja cari bahan buat obrolan. Pertemuan-pertemuan yang mungkin repetitif ya? Iya, nah itu loh. Yang secara sengaja dan terus-menerus dan terkondisikan. Oke. Nah itu kan akhirnya menjadi Oke. lama-lama mungkin masih menikmati ruang-ruang publik. Oke. Tapi lama-lama pasti akan menuju ke ruang-ruang private. Kayak yang hanya pengen mereka berdua yang mengungkapkan ekspresi cintanya. Ya. Banyak hal lah. Perkataan atau apa. Termasuk kolom-kolom chat. Loh, jangan diremehin loh. Apa? Ingat, perselingkuhan dimulai dari kolom-kolom chat. Banyak, iya. Kolom chat kan publik, Tat. Kolom chat Kolom private. chat. Oh, chat private. Aku kirain kolom komentar, sorry. Kolom chat. Iya, kolom chat. Itu banyak perselingkuhan hari ini. Bahkan menurut data itu riset 85% sampai 90% perselingkuhan itu dimulai dari Kolom chat. Iya. Artinya sama dengan ngobrol dong. ya kan, dan itu private. Dan itu private. Nggak Oke. mungkin ada orang ngobrol seorang suami orang ngobrol Iya. dengan perempuan single, Iya. terus ditemani istrinya kan mungkin nggak ya, mungkin nggak mungkin akan ya. ngobrol, maksudnya nggak mungkin obrolannya Iya, obrolan iya. I love you kan nggak mungkin ada istrinya. Iya, betul. Nggak mungkin di grup ya. Nah, nggak mungkin. Dari ngobrol akhirnya jadi muncul Ya curhat minimal awal. curhat. Betul. Itu kan semuanya ruang private. Iya. Ruang Meskipun itu orang yang ta'aruf udah nikah juga bisa tuh ya. Bisa dong. Curhat dulu. Iya. Makanya interaksi itu tidak terbatas ketika hanya sebelum pernikahan aja. Oke. Ruang interaksi itu terus akan mengikat kita sampai kita meninggal. Makanya dalam Islam pengaturan ruang itu diatur terus, sama halnya kayak pengaturan misal makanan, pengaturan minuman mana yang halal itu diatur terus sampai kapan? Sampai kita mati. Itu diatur terus. Nah, cuman kita tinggal ambil guideline-nya mana sih yang boleh, mana sih yang enggak. Kayak tadi misalnya kalau aku di kantor kasusnya begini gimana? Ya kantor pada dasarnya adalah ruang publik. Iya. Tapi kalau kantor itu kan bisa kosong ya. Iya, betul. Bisa kosong, bisa tinggal berdua misalnya. Apakah itu tetap menjadi ruang publik lagi? Ya enggak. Taksi itu Kan berubah ya? taksi itu kendaraan umum. Nggak apa-apa tuh. Ya kan kendaraan umum berlaku ruang publik. Walaupun di situ cuma ada supir sama cewek. Iya, tetap itu tetap ruang publik. Oh, tetap orang Karena dia kendaraan umum. Oke. Oke. Tidak berubah menjadi kantor yang tadi jadi kendaraan private. Ya tidak, karena dia sejak awal memang fungsinya adalah Oke. kendaraan umum. Kendaraan umum ya, ingat. Nah, gitu. Kecuali terus terjadilah interaksi Oke. yang melebihi interaksi yang dimaksudkan di ruang publik, yaitu muamalah misalnya persoalan pekerjaan. Misalnya supirnya genit. Iya. Itu berarti sudah masuk ke ranah private. Ranah itu bisa jadi sesuatu yang benar-benar physically kelihatan, dan bisa jadi itu sebuah emotional. Oke. Itu ruang namanya. Ya muncul biasanya kayak di emosional dulu ya. Iya dong, Akhirnya makanya kan ada yang kemarin tuh ada istilah hubungan tuh kayak saya tuh lebih mentingin hubungan emosional. Ya daripada fisik. Fisik. Fisik kan efek dari emosional yang sudah terbangun ya biasanya. Padahal begitu sebetulnya Tapi secara kan ada juga yang selingkuh memang fisik aja misal. nggak ada.
Nggak ada sih. Hampir Bisa nggak di kantor nih. Di Fisik kantor. itu cuman daya tarik saja. Nih daya tarik. Ya awalan, tapi bisa jadi nggak berlanjut. Begitu ternyata secara emosional nggak dapat. Ya. Iya kan? Ya mungkin kayak cuman butuh fisiknya aja untuk selingkuh, habis itu udah nggak perlu emosionalnya lagi. Oh nggak bisa, orang selingkuh secara psikologis yang dicari pasti emosional. Ada, zaman sekarang masa nggak ada kayak gitu. Enggak, paling persoalannya kebutuhan yang lain material. Kalau fisik, iya, Minjem uang. iya enggak, ya misal dia kaya, ya kan, cowoknya kaya, ceweknya orang nggak punya, mungkin atasannya, kemudian dia berselingkuh dengan atasannya kan, Kan mesti kayak mungkin selingkuh sama ini nggak usah baper dong kita, gitu misal kalau selingkuh. Tapi nggak pakai perasaan, nggak baper, lu fisik aja, nggak usah baper gitu. Kan ada di zaman sekarang di anak ada muda itu gitu. ada ya, tapi itu lebih parah menurut saya. Nah, iya zaman sekarang gitu Lah ya tapi itu kan lebih parah berarti. Iya. Karena kan tadi ada persoalan yang Allah mengharamkan mendekati. Mendekati zina ya. Mendekatinya saja nggak boleh. Mendekatinya nggak itu bisa berlaku. Nah, gimana caranya buat menjaga hal itu ketika kita ta'aruf? Ta'aruf kan juga belum kenal nih, kayak baru, belum tahu sifatnya. Informasi mungkin nggak sebanyak kalau kita pacaran, ya nggak sih? Nggak ya. Informasinya tentang seseorang ini gitu loh. Dengan ta'aruf kita bisa tahu bahwa secure nih orang nih, gitu. Aman nih untuk kita nikahin nih. Mau cewek mau cowok ya, ikhwan akhwat sama gitu. Kebanyakan sebetulnya alasan pacaran yang dijadikan alasan kenapa orang pacaran itu sebetulnya kan karena itu. Pasti satu kalimat itu. Apa? Saya pengen mengenali. Gimana saya bisa mengenali dia kalau saya nggak melakukan Betul, relationship iya. dulu di awal. Iya, betul. Selalu itu satu alasannya. Padahal dalam Islam tuh ada cara yang lebih efektif untuk mengenali itu. Ada 4. Tapi ada satu cara nanti yang itu tetap nggak bisa dilakukan kecuali memang harus ada hubungan halal dulu. Yang pertama itu adalah pergi bersama. Artinya maksudnya pergi bersama itu kita sering beraktivitas kemana-mana misalkan sama si orang ini sampai mungkin bahkan nginep. Bahkan di penelitian tuh sampai ada yang mengatakan harus 2 tahun lebih. Karena biasanya orang munafik atau orang yang menutupin punya kemunafikan itu nggak bisa tahan 2 tahun tuh akan kelihatan aslinya. Maksudnya itu ke siapa? Ke semua orang? Ke semua orang. Oh, nggak cuma ke pasangan? Enggak. Ini kan kita lagi mau nyari. Posisinya lagi mau nyari. Posisinya yang mau nyari. Iya, mau nyari. Jadi sangat mungkin kalau kita ta'arufan dengan orang terdekat misalkan. Misalnya teman SD, teman SMP. Ya kan pernah berkarya wisata bersama. Ya kan? Study tour bersama. Kebiasaan di sekolah kita ya. Yang dulu nggak tahu sekarang. Kemudian dari situ bisa saja dia kemudian kepikiran nih. Jadi gini, ta'aruf itu jangan sampai persepsinya hanya ke orang asing ya. Hanya orang yang nggak pernah kenal gitu. Gitu. Kan karena kalau kita mikir kan misal kita kan kayak sama, nggak mungkin misal sama teman kita teman doang kan ada. Iya maksudnya. Dan nggak mungkin nikahin teman, nggak mungkin ta'arufin teman. Ya mungkin. Namanya relationship, namanya kayak contoh orang pacaran. Jarang nikah sama temen itu. Ada. Iya ada emang. Ya sama aja, orang pacaran tuh sama. Pacaran tuh kan juga yang kalau kita, kalau seseorang mau melakukan relationship kan pasti sama orang yang dia secure. Dia paling nggak minimal dia sudah punya informasi lah. Misalnya mungkin teman lamanya, mungkin ternyata orang terdekatnya atau orangnya temennya kan gitu. Iya. Rekomendasi gitu kan, rekomendasi teman-temannya. Dan seterusnya. Ya. Bahkan jarang yang cinta pada pandangan pertama misalnya. Tapi kalau temenan terus sahabatan gitu boleh nggak sih tapi? Cowok cewek? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Sahabatan tuh maksudnya interaksinya loh. Interaksi ya kan, kalau cowok cewek kan yang penting temenan aja gitu. Berapa banyak sahabat laki-laki dan perempuan yang sudah menikah justru akhirnya selingkuh dengan temannya sendiri? Wah banyak sih, ada. Karena itu interaksi. Karena mereka dipercaya untuk membuilding ruang tadi. Karena kita berpikirnya mereka tidak akan melakukan itu. Loh, siapa yang menjamin? Berarti emang nggak apa-apa ya kalau pasangan kita itu mungkin kalau udah nikah kayak membatasi ruang-ruang itu gitu. Yang membatasi interaksi ke lawan jenis. Lawan jenis ke teman. Misal kita udah punya teman nongkrong tuh lawan jenis gitu, cowok atau cewek punya teman nongkrong dulu, terus sekarang udah nikah terus kayak dibatasin gitu loh. Nongkrongnya sama itu. Sangat gitu. boleh, sangat boleh. Dan itu malah yang dianjurkan. Oke. Ya sangat dianjurkan. Yang kedua kemudian urusan sama duit.
Kalau pengen tahu watak asli orang itu urusan sama Aku duit. pernah tahu tuh Iya. quotes itu tuh. Kalau pengen tahu sifat manusia aslinya, Iya. Urusan duit aja sama uang dia. ya? Minimal misalnya utang, ya. kerjasama. Wah itu, Atau- banyak tuh temenan yang bubar gara-gara Kayak gitu. kerjasama. Jadi kita bisa tahu karakter asli orang ketika menghadapi uang tuh kayak apa. Itu baru kelihatan topengnya. Apakah dia pura-pura baik, bisa dipercaya atau enggak. Betul. Dia berkomitmen enggak, tanggung jawab enggak. Itu dilihat dari bagaimana ketika kita harus. Lah bagaimana saya bisa melakukan itu ke orang asing yang saya mau ajak ta'aruf kan gitu. Ya nggak usah dilakukan. Cukup kamu tanya orang terdekatnya urusan-urusan ini. Oh gitu, nanya orang terdekatnya. Iya dong. Pernah pergi. Pernah pergi bareng dia. Yang pernah pergi bareng dia orangnya gimana? Nah, nanti kita cari orang yang pernah pergi sama dia, sering pergi sama dia. Oke. Atau yang sering nginep di rumahnya. Nah, itu paling presisi tuh biar tahu orangnya kayak apa gitu. Kalau cerita dia akan tahu banget. Iya. Yang kedua uang tadi uang. Terus Tanya aja ke orang-orang tersekitarnya. Misalnya dia punya utang nggak? Dia waktu punya utang bayar nggak? Misalnya gitu. Atau dia ada nggak kerjasama? Atau ada nggak tanggungan-tanggungan yang dia punya? Iya. Beres nggak itu? Gitu ya. Terus yang ketiga, Apa Tat? saat menghadapi kemarahan. Nah ini bisa tanya ke ibu, orang tua, ibu atau ayah. Iya. Jadi pertanyaan ini tidak harus langsung kamu hadapi. Oke. Mudah kan? Iya. Bisa tanya ke orang tua gimana sih? Dia kalau marah handlingnya gimana? Kalau dia ngadepin orang marah gimana? Kalau orang tua antum tanya nggak mungkin bohong. Kan ditutupi bisa juga. Nggak Orang bisa tuanya dong. nggak pengen anaknya tahu nih kekurangannya. Ya terlalu beresiko untuk orang tuanya. Kalau nanti ternyata nggak sesuai dengan omongan orang tuanya dikembalikan gimana? Iya. Ya kan cerai malah. Iya. Dulu malah cerai ya. Iya kan mertuanya ngomong begini, ternyata waktu saya ngadepin beneran nggak begini gitu. Iya. Kan bohong. Kan nggak boleh. Makanya ya para orang tua sangat tahu sih, sangat tahu itu. Dia pasti sangat kenal anaknya dan bahkan dulu saya itu sama ke istri itu orang tua saya tuh nge-warning istri saya loh. Yakin kamu mau sama saya? Iya. Mau sama anak saya katanya. Karena Di-warning orang istri tua saya. antum udah tahu karakter antum. Tahu banget. Oh, kita semua aja nyerah kok sama antum. Tahu banget. Istri tuh di-warning sama orang. Tapi ya istri saya bismillah gitu. Ya udah. Gitu. Artinya pasti orang tua akan menjadi yang normal ya. Orang tua yang normal pasti menjadi orang pertama yang akan jujur. Ada sign-sign itu ya. Ya. Yang Terus, terakhir apa? ini yang memang harus tidak bisa. Bahkan pacaran pun tidak bisa. Oh, jadi harus nikah dulu dong. Iya. Karena apa? Untuk mengetahui sifat aslinya. Iya. Harus tinggal bersama. Oh, ya sama. Dia mirip kayak tadi dong. Ya, harus tinggal bersama. Makanya saya bilang mau pacaran mau ta'aruf sebetulnya tidak akan pernah bisa mengenali. Karena oke. Ya itu bagus tuh. Mau ta'aruf, mau pacaran sebenarnya kita nggak akan pernah bisa kenal mengenali. banget ya. Iya. Mau puluhan tahun. Iya, nggak bisa. Karena ada satu poin tadi. Begitu dan nikah tuh langsung tahu tuh ya. Iya. Aslinya kelihatan. Makanya orang Barat, Ya. Nah, itu gimana orang tuh Amerika, orang Barat tuh? makanya mereka kan kumpul kebo dulu. Kalau mereka cocok ya mereka kawin. Iya. Kalau enggak ya kan mereka pisah. Heeh. Ya pisah kayak orang putus walaupun udah punya anak misalnya. Iya. Mereka bertahun-tahun hidup nggak ada pernikahan karena untuk tahu sifat asli mereka harus tinggal bersama dulu. Tapi kan hidup kayak gitu nggak bisa di Indonesia. Di negeri yang mayoritas Muslim, Oke. bisa digebukin sama RT-nya. Iya betul. Tinggal bareng gitu, iya kan? Nggak bisa. Makanya tadi saya bilang di awal ada poin keempat yang itu nggak akan bisa walaupun kamu pacaran maupun kamu ta'aruf, kamu nggak akan benar-benar bisa mengenali. Tapi 3 hal sebelumnya itu insya Allah bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana calon pasangan kita. Dan yang paling penting itu. Jadi kalau ada pilihan ta'aruf sama pacaran, dua-duanya punya risiko yang sama. Untuk tidak langgeng. Untuk tidak langgeng. Dan punya risiko yang sama untuk langgeng. Iya. Ya kalau milih pacaran mendingan ta'aruf aja. Makanya, Yang halal. Sudah jelas resikonya sama, kenapa pilih yang haram? Nah itu betul. Cakep Tat. Teruntuk dirimu yang menjadi teman hidupku, ku tuliskan lagu sebagai pengingat.